Bukan berarti emas tuh udah nggak punya tempat lagi di dunia modern kayak sekarang. Karena biar gimana pun, emas tuh udah sangat melekat dalam peradaban manusia sebagai logam mulia yang dipakai dalam dunia perdagangan sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut kamu sendiri, gimana sih penggunaan mata uang di masa depan? Apa bakal balik lagi ke emas? Atau manusia cuma bakal pakai uang digital doang? Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Nah, ngomong-ngomong soal penjelajahan bangsa Spanyol, ada kejadian menarik nih terkait nilai emas ketika bangsa Spanyol dan Portugis tuh menduduki benua Amerika. Para penjelajah ini tuh kaget banget waktu nemuin banyak sumber emas di kerajaan Aztec, Inca, dan Peru di benua Amerika. Dalam proses pendudukan benua Amerika, penjelajah Eropa ini tuh bawa pulang emas dalam jumlah yang banyak banget ke benua Eropa. Nah, tiba-tiba aja ketersediaan emas di Eropa tuh jadi naik drastis, tingkat kelangkaan emas tuh jadi menurun, dan terjadilah inflasi emas di Eropa yang cukup parah. Sampai nilainya tuh terus merosot hingga 150 tahun dari abad 15 sampai abad 17. Di sisi lain nih, di abad 17, penggunaan emas sebagai alat tukar perdagangan di Eropa tuh mulai menyulitkan sebagian saudagar yang bertransaksi dalam volume besar. Loh, kenapa bisa gitu? Pertama nih, bahwa bongkahan logam kayak emas, perak, dan tembaga dalam jumlah banyak tuh nggak praktis dan rawan tindak kejahatan. Yang kedua, nilai kemurnian emas, perak, dan tembaga tuh agak susah diukur dalam perdagangan sehari-hari. Zaman dulu nih, ukur kemurnian emas tuh nggak segampang kayak di era modern sekarang. Makanya nih, muncul sebuah konsep baru dari Cina yang diadopsi sama para pedagang di Eropa, yaitu penerbitan surat keterangan yang menjamin kepemilikan emas bagi pihak yang punya kertas tersebut. Awalnya nih, surat keterangan jaminan emas ini tuh diterbitin sama para pedagang grosir di kota-kota tertentu, supaya bisa bertransaksi dengan pedagang di kota lain, tanpa harus bawa emas yang berat dan berisiko dirampok. Konsep surat jaminan kepemilikan emas tuh akhirnya menjamur dan menjadi cikal bakal konsep perbankan di Eropa. Dan surat jaminan kepemilikan emas inilah yang jadi cikal bakal konsep uang yang diterbitin sama sistem perbankan modern. Di abad 18, penggunaan surat jaminan kepemilikan emas tuh jadi makin populer dan akhirnya melahirkan institusi resmi yang menerbitin surat ini di banyak kota di Eropa. Sampai akhirnya nih, semua institusi keuangan di Swedia yang bernama Stockholms Bank tuh untuk pertama kalinya mencetak banknotes atau uang kertas yang dijamin sama logam di tahun 1661. Di tahun 1821, Inggris tuh menjadi negara pertama yang secara resmi ngejadiin emas sebagai standar dalam proses percetakan uang kertas. Mungkin kamu ada yang penasaran, maksudnya emas jadi standar tuh gimana sih? Jadi gini, emas itu kan sebelumnya udah jadi alat tukar berbentuk logam yang paling dipercaya di seluruh penjuru dunia selama ribuan tahun. Tentunya nih, ketika ada konsep alat tukar yang baru, proses penerimaan dan kepercayaan masyarakat tuh nggak bisa langsung berubah gitu aja. Makanya, untuk setiap penerbitan uang dalam bentuk kertas, perlu ada jaminan emas di balik penerbitan uang kertas tersebut. Dengan begitu, nggak semua institusi bisa sembarangan nerbitin uang gitu aja. Dan kepercayaan masyarakat juga bisa cepet didapetin, karena masyarakat tuh ngeliat uang kertas seolah-olah kayak surat keterangan kepemilikan emas. Tapi seiring berjalannya waktu, konsep standarisasi emas tuh ngalamin banyak gejolak dalam dinamika geopolitik dunia. Misalnya, penghentian sementara di tahun 1914 sampai 1925 akibat Perang Dunia Pertama. Terus, setelah Perang Dunia II berakhir, para pemenang perang tuh nyepakatin sebuah perjanjian bernama Bretton Woods Agreement. Di perjanjian itu tuh disepakatin kalau emas jadi underlying atau jaminan dari setiap pencetakan mata uang US dollar. Dan nilai dari semua mata uang di dunia ini tuh bakalan berpatokan pada mata uang US dollar. Sejak saat itu, US dollar tuh dianggap sebagai emas yang baru dan jadi reserve currency terbesar di dunia sampai dengan hari ini. Tapi dalam proses penerapannya, banyak dinamika geopolitik terkait dengan pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia II dan juga ketegangan politik Amerika dengan negara-negara lain. Sampai akhirnya di tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon tuh ngambil kebijakan buat mencabut gold standard dari mata uang US dollar.
dan mengakhiri kesepakatan di perjanjian Bretton Woods Agreement. Sejak saat itulah, konsep uang yang kita kenal saat ini tuh dinamain uang fiat, yang nilainya tuh floating atau mengambang, dan cuma didasari pada kepercayaan terhadap lembaga negara yang nerbitin mata uang tersebut. Nah, mungkin kamu penasaran, kenapa sih Presiden Nixon tuh mencabut standarisasi emas dalam percetakan US dollar? Terus terang aja, ada banyak banget dinamika geopolitik yang cukup kompleks dan gak bisa aku jelasin di video ini. Tapi salah satu alasan yang sering disebut adalah ketersediaan emas sebagai mata uang yang udah gak bisa mengimbangi tuntutan jumlah volume perdagangan di dunia. Dalam hal ini, jumlah emas yang ada di dunia ini tuh udah terlalu terbatas dan gak bisa lagi mengikuti percepatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai gambaran aja, kalau kita ngitung total emas yang beredar di dunia tahun 2020, nilainya tuh cuma sekitar 9 triliun US dollar. Mungkin kesannya itu tuh jumlah yang gede banget. Sekarang, berapa sih jumlah uang nominal yang beredar di dunia? Kalau semua uang yang ada di dunia ini tuh dijumlahin, di tahun 2020 ini, ada sekitar 37 triliun US dollar dalam bentuk uang kertas. Dan kalau uang dalam format digital ikut dihitung, maka jumlahnya tuh tembus 90 triliun US dollar. Dan jumlah ini tuh bakalan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, yang artinya semakin banyak juga kebutuhan transaksi dalam perdagangan. Itulah salah satu alasan kenapa standarisasi emas dalam percetakan mata uang tuh nggak dilanjutin lagi. Nah, tapi bukan berarti emas tuh udah nggak punya tempat lagi di dunia modern kayak sekarang. Karena biar gimana pun, emas tuh udah sangat melekat dalam peradaban manusia sebagai logam mulia yang dipakai dalam dunia perdagangan sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut kamu sendiri, gimana sih penggunaan mata uang di masa depan? Apa bakal balik lagi ke emas? Atau manusia cuma bakal pakai uang digital doang? Kasih tau pendapat kamu di kolom komentar ya. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.